terang ya. Kita malah nggak kelihatan. Pertanyaan. Tes ya. Assalamualaikum Bunda Dian Selvia. Mohon maaf nih agak telat karena beres-beres untuk bazar. Mohon di komen ya, ini gambarnya bagus atau enggak ya. Assalamualaikum Mbak Anggun Khairunisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Enowati. Oh ya, gambar bening ya. Tapi mukanya nggak bening kayaknya ya. Ya, sambil menunggu ya. Coba ke anak saya. Kita tunggu sebentar ya. Jam berapa sekarang Ustaz? Lambat ini apa? Apa namanya itu? Apa? Delay ya. Buffering gitu. Nah, sekitar berapa menit ini ya? Nyampe ini itu. Iya. Ini kita mulai aja Ustaz. Kilau ya? Hah? Kilau banget ya? Silau banget. Alhamdulillah ya, hari ini cuaca cerah ya. Alhamdulillah cerah. Yang pekan kemarin itu hujan disertai petir. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah,
Bunda-bunda sekalian, hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian Ramadan online ya. Jadi kita sudah memasuki era yang berbeda ya, yaitu era online ya. Jadi mau kajian, mau apapun itu bisa dilakukan dengan online ya. Jangan cuma belanja online doang ya. Tapi juga Disemangati ya. iya, yang lebih semangat belanja online itu. Tapi yang harus kita semangati juga adalah kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar melalui kajian-kajian keislaman. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang sudah menyempatkan waktunya ya. Saya tahu mungkin memang ini hari libur, tapi belum tentu libur dari setiap kegiatan. Justru kadang menumpuk kegiatan, apalagi mungkin yang biasanya bekerja. Mungkin ini kesempatan untuk beres-beres rumah dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian online kita hari ini. Nah, kajian online hari ini sebenarnya adalah rangkaian dari festival Ramadan yang persembahkan oleh komunitas Babelku, Bahagia Berbagi Lewat Infakmu, dan juga Teras Albirru atau Teras Kebaikan, kedai ngopi gratis. Jadi rangkaian acara itu banyak. Kemarin itu kita mulai dengan Tarhib Ramadan, yaitu kajian menyambut Ramadan yang kemarin sudah dibawakan oleh Ustazah Bunga Mariatul Kiptiah. Nah, lalu hari ini kita ada cukup banyak ya acaranya. Hari ini ada yang pertama kita mulai dengan kajian ini. Terus nanti yang kedua ada jam 1 ya sampai jam 5 itu nanti ada bazar murah pakaian pre-love ya. Kalau ada yang belum paham pakaian pre-love itu apa, maksudnya adalah pakaian-pakaian yang second tapi masih kondisinya, kalau di bahasa belanja online tuh VVGC ya, very very good condition ya. Jadi emang kondisinya masih bagus sekali gitu. Jadi nanti kita jual, tapi jualnya murah sekali. Jadi teman-teman bisa dapat baju yang bagus. Jadi nanti hasil penjualannya itu kita gunakan kembali untuk kegiatan berbagi. Ya, rencananya kan ada berbagi buka, makanan berbuka. Soalnya sebenarnya kan yang lebih terkenal tuh disebutnya takjil ya Ustazah. Tapi saya pernah dapat ilmu dari guru saya waktu itu, guru ngaji saya waktu itu bilang takjil itu sebenarnya bukan makanan berbuka. Takjil itu artinya apa sih? Bersegera. Iya, jadi maksudnya bukan makanan berbuka gitu. Cuman kan mungkin sudah lazim di masyarakat kita menyebutkan takjil itu adalah makanan berbuka gitu ya. Jadi intinya sebenarnya mungkin maksudnya ke arah situ ya. Jadi nanti ada kegiatan berbagi makanan berbuka, juga ada kegiatan berbagi sembako. Nah, hari ini juga insya Allah akan ada bazar murah minyak goreng. Nah, ini emak-emak nih paling senang nih kalau dapat minyak goreng murah ya. Kalau dulu itu sempat sampai ngantri, sampai ada yang pingsan gitu ya untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, di sini mudah-mudahan walaupun mungkin tidak banyak ya, kita cuma menyediakan 48 bungkus ya, kemasan 1 liter, dan masing-masing cuma dibatasi hanya boleh beli 1 liter ya. Jadi biar biar bisa berbagi dengan yang lain ya, jadi dapat banyak gitu. Nah, nanti ke depannya mudah-mudahan kalau hasil penjualan dari bazar ini bagus, kita bisa adakan lagi ya. Jadi mudah-mudahan continue ya, jadi bisa membantu bunda-bunda semua. Baik, hari ini alhamdulillah sudah hadir ke tengah-tengah kita ada Ustazah Fitri Yulita SPDI. Beliau adalah penyuluh agama non PNS ya, dari Kemenak ya, Kemenak Kota Pangkal Pinang, Depak ya bilangnya Kemenak, Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Terus juga beliau adalah pembina di Rumah Quran Darul Fatah ya. Nah, ini unik ya rumah Qurannya. Jadi rumah Qurannya tuh nginep ya Ustazah ya, nginep mukim ya. Terus di sana itu bukan hanya diajarkan
menghafal ya, atau kebiasaan-kebiasaan Islami lainnya, tapi juga dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewanitaan ya, yang seperti memasak, seperti ya kegiatan seperti selayaknya kita harus bisa lah gitu ya. Itu nanti diajarkan. Jadi penting ya sebenarnya untuk anak-anak kita sekarang itu diajarkan hal seperti itu. Karena kita kan tidak tahu apakah usia kita panjang atau tidak, atau nanti dia berada dalam suatu lingkungan yang memaksa dia untuk memiliki keterampilan-keterampilan itu, atau untuk bekalnya nanti berumah tangga, dan itu penting gitu ya. Jadi yang mau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami, selain menjadi hafizah juga memiliki keterampilan hidup, mungkin nanti bisa hubungi Ustazah Fitri Yulita, karena penerimaan santri barunya itu ada waktunya ya Ustazah ya. Ada Sekarang waktunya. lagi pembukaan. Oh, sekarang lagi pembukaan nih. Nah, yang berminat gitu ya. Itu nanti sekolahnya gimana Ustazah? Sekolahnya paket. Sekolahnya paket. Jadi mereka memang fokus untuk menghafal Quran gitu ya. Jadi nanti sekolahnya paket. Jadi untuk yang para orang tua yang memiliki cita-cita menjadikan anak hafizah ya, kalau ini karena khusus perempuan ya, khusus akhwat, bisa nanti hubungi Ustazah Fitri Yulita. Ya, Masya Allah, tambah banyak yang menonton. Saya berterima kasih sekali nih ya, banyak yang menyempatkan waktunya. Baik, selain itu tadi ya, selain pembina di Rumah Quran Darul Fatah, beliau juga adalah pengisi acara Ramadan di TVRI Babel, yang nama acaranya Takjil ya Ustazah ya? Iya, jadi Ustazah mengisi berapa episode situ? Ada 3. 3 episode. Jadi memang di Jam 5 ya. setiap jam 5 ya, setiap jam 5. Jadi memang para dai-daiyah di Pangkal Pinang ya itu. Iya benar. Di Pangkal Pinang itu dipilih ya, dari begitu banyak dai-daiyah itu dipilih untuk mengisi acara di TVRI Babel. Dan beliau adalah salah satunya, Masya Allah ya. Nanti bisa disimak, ada Ustazah Bunga, ada Ustazah Fitri, ada Ustaz Sulahuddin, dan Ustadz banyak yang lainnya ya. Jadi bisa disimak di TVRI Babel setiap hari jam 5 sore. Bisa streaming via YouTube ya. Jadi kalaupun ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube TVRI Babel. Baik Ustazah Fitri, hari ini kita mau bahas apa nih? Insya Allah kita mau membahas tentang ibadah-ibadah pada umumnya, bukan hanya Ramadan ya, ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan walaupun kita dalam keadaan haid ya. Karena memang terkadang saya menemui beberapa teman-teman kita di lapangan bahwa ketika haid itu mereka merasa tidak berdaya mau ngapain, apalagi Ramadan ya. Sayang banget ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dapat pahala apa-apa. Padahal ternyata ketika Ramadan tuh walaupun kita tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, tidak bisa berpuasa, akan tetapi banyak sekali pahala-pahala yang kita bisa raih, yaitu melalui ibadah-ibadah yang itu dibolehkan walaupun dalam keadaan haid, nifas, maupun mungkin dalam keadaan junub seperti Baik, itu. Ustazah, langsung aja nih. Silakan, saya persilakan kepada Ustazah Fitri Yulita untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oh, enggak apa-apa ya. Ini hostnya enggak apa-apa ngilang ya. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah nikmat iman dan Islam yang terutama ya, sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui online ya, bukan hanya. Sekarang fungsi media sosial sudah bisa kita manfaatkan dengan sama seperti fungsi kita bertatap muka. Masya Allah, justru media sosial sekarang mungkin lebih banyak mengisi hari-hari kita daripada media secara nyata gitu. Jadi kita manfaatkan media-media sosial kita untuk hal-hal kebaikan, agar kita mengendalikan media sosial kita tidak hanya dengan hal-hal yang
tidak mengandung manfaat, tidak mengandung ibadah. Nah, alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan di majelis online kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kesehatan, menancapkan iman di dalam hati dan dada kita, agar kita selalu bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah hingga akhir hayat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Baiklah ibu-ibu, bunda solihah yang dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air ya Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara. Karena ini kan bahkan bukan Nusantara ya, dunia bisa jadi ya. Di seluruh penjuru dunia, Masya Allah luar biasa dengan online ini ternyata ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa show up, bisa berkomunikasi dengan seluruh manusia yang ada di seluruh penjuru dunia gitu. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah kita hari ini akan berbagi dengan tema yaitu amalan-amalan apa aja sih amalan-amalan yang bisa kita kerjakan yang bisa mendatangkan pahala untuk kita ketika kita dalam keadaan tidak suci ya. Nah jadi Islam itu datang memuliakan manusia, termasuk di sana adalah perempuan. Kalau kita melihat sejarah perempuan sebelum Islam itu, perempuan, wanita itu dianggap makhluk, dianggap manusia yang kelasnya tidak sama dengan laki-laki. Nah ini adalah fakta. Sebelum kedatangan Islam seperti itu. Semua bangsa maupun itu agama sama memandang Islam itu tidak sama kelasnya dengan laki-laki. Nah, Islam datang untuk memuliakan manusia, untuk memanusiakan manusia ya. Manusia ini sebelumnya tidak ada, beberapa manusia tidak dimanusiakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Nah, Islam datang ini untuk memperbaiki peradaban-peradaban yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Termasuk kita khusus hari ini seolah membahas tentang perempuan. Pada zaman dahulu perempuan itu hanya dianggap sebagai barang ya. Mereka tidak dimanusiakan. Perempuan itu hanya dianggap sebagai pelengkap laki-laki untuk memuaskan hasrat laki-laki saja. Ketika laki-laki tidak butuh, mereka bisa dibuang. Ketika ini dianggap barang, ketika tidak butuh maka dia dibuang. Jadi bahkan di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa diceritakan dalam surat An-Nahl ayat 59, ketika seorang pada saat itu dikabarkan wa iza busyira ahduhum bil unsa gitu. Ketika seseorang dikabarkan mereka istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, maka mereka langsung marah ya. Muka mereka langsung merah padam. Kenapa? Karena mereka merasa ketika mereka mendapatkan seorang anak perempuan ini adalah aib. Nah, seperti itu. Nah, ketika Islam datang, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan Islam ke muka bumi ini, maka itu semua dihapuskan. Semua dihapuskan. Islam langsung dimuliakan. Islam langsung diposisikan bahwa ini adalah makhluk yang sama dengan laki-laki. Baik itu secara ibadah. Secara ibadah laki-laki perempuan sama, tidak ada perbedaan gitu. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Kata Allah apa? Wa may ya'mal minas shalihat, barang siapa mengerjakan amalan salih gitu, amalan kebaikan, baik itu dia perempuan, laki-laki, wa huwa mu'min. Nah, ini catatannya wa huwa mu'min, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka ini orang-orang yang berbuat kebaikan ini maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah gitu. Wala yuzlamuna naqira, tidak akan dizalimi sedikit pun ya.
baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau mereka melakukan satu kebaikan maka dia akan diganjarkan 10, sama posisinya, tidak akan dikurangin. Ya kalau laki-laki dapat 10 maka perempuan juga dapat 10. Nah ini itu dalam amalan secara agama ya. Dalam kegiatan secara manusiawi biasa pun seperti zaman dahulu bahwa perempuan itu bisa diwarisi. Mereka kan dianggap budak gitu. Jadi ketika tuannya tidak suka maka dia bisa dipindahkan, bisa dijual belikan gitu. Nah, ketika Islam datang, wanita ini ya dimuliakan. Mereka mendapatkan warisan. Zaman dulu mereka tidak mendapatkan warisan. Ya, jadi perempuan mendapatkan warisan seperti itu. Nah, bahkan pada zaman dahulu ketika pada satu saat para perempuan ini gelisah ya, ketika dalam keadaan perang, para suami-suami mereka berperang dengan ganjaran mati syahid itu masuk surga, diberikan begitu banyak bidadari untuk ganjaran para laki-laki ya. Nah, beberapa perempuan di belakang layar itu mereka gelisah gitu, enak sekali ya. Laki-laki bisa berperang, ketika meninggal mendapatkan surga dengan dihadiahi begitu banyak bidadari. Kemudian mereka sholat ke masjid mendapatkan pahala, mereka berangkat umrah mendapatkan pahala. Sementara kok perempuan dianjurkannya di rumah saja gitu. Nah ini pada suatu saat beberapa perempuan ini mendatangi seorang perempuan, saya lupa namanya, yang dianggap mungkin mempunyai keberanian untuk menghadap Rasulullah untuk menceritakan kegelisahan mereka gitu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah kan tahu gitu, walaupun dia datang sendiri kepada Rasulullah, jawaban beliau adalah katakan kepada orang-orang yang mengutus kamu. Jadi kan Rasulullah itu ketika berbicara tidak hanya dengan pikiran, hati dan apa yang beliau punya, akan tetapi itu semua adalah ilham dari Allah. Padahal kan Rasulullah tidak tahu bahwa di belakang situ dia hanya seorang perempuan yang datang ini sebagai utusan, tapi Rasulullah tahu. Katakan kepada orang-orang yang mengutusmu bahwa gitu, apa yang dikerjakan suami kalian, mereka berhaji, mereka berjihad, mereka ke masjid mendapatkan pahala. Ketika kalian mendapatkan itu gitu, ketika kalian mendorong itu, maka para perempuan akan mendapatkan pahala sama seperti apa yang dilakukan oleh para suaminya. Nah ini kemuliaan Islam ya, kemuliaan perempuan di mata Islam. Jadi kita mendapatkan pahala amalan suami kita gitu. Sementara amalan kita yang di rumah, kita sholat di rumah, kita menyiapkan santapan untuk keluarga kita, menyiapkan pakaian untuk suami, untuk anak kita, itu kita juga mendapatkan pahalanya lagi. Belum lagi mungkin dalam keadaan hamil, dia akan mendapatkan pahala, dia menyusui mendapatkan pahala. Jadi justru wanita ini adalah mulia, dia mendapatkan pahala yang banyak, double justru ya. Nah termasuk dengan keadaan dalam haid ini ya. Nah jadi ada mungkin beberapa menganggap bahwa kita kok di nomor 2 kan gitu, orang laki-laki tidak haid, kita haid. Padahal ini adalah kebaikan Allah, bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena kan perempuan dan laki-laki itu kan secara fisik ya semuanya kan berbeda kita ini. Dari fisik, dari psikologisnya, dari ketahanan fisiknya berbeda, dari tenaganya ya. Laki-laki dan perempuan mungkin tinggi dan beratnya sama, tapi tenaganya itu berbeda. Jadi memang sebenarnya kita berbeda. Allah itu mau menempatkan sesuatu itu tidak ada yang dalam keadaan batil, tidak ada keadaan yang sesuatu yang cacat, itu enggak ada. Wa ma khalaqtu hadza batila, kata Allah. Dan Rasul Allah itu tidak menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang batil, tidak ada yang menzalimi umatnya. Semua pada tempatnya gitu. Nah, ketika perempuan pun sepertinya tidak berdaya dengan segala macam aturan Allah diberikan kepada kita. Perempuan ini haid, perempuan itu hamil ya, perempuan menyusui, perempuan dianjurkan banyak di rumah. Itu kan kalau kita melihat secara kacamata yang tidak didasari dengan ilmu, maka kita menganggap perempuan ini memang nomor sekian gitu. Nah ini tidak gitu. Ya nanti insya Allah kapan-kapan kita membahas tentang masalah
isu-isu menangkal isu-isu feminisme yang mengatakan bahwa perempuan ini harus setara dengan laki-laki gitu. Ini kapan-kapan kita bahas materi itu kan tidak, itu nanti kita bantah dengan dalil-dalil kita. Nah, kita kembali kepada bahwa perempuan diberikan keistimewaan untuk haid. Jangan resah, jangan gelisah bahwa apalagi sekarang dalam kondisi Ramadan ya, wah enak banget ya orang yang nggak haid gitu, kita di rumah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Nah ini jangan gelisah gitu, jangan bahwa kita tidak bisa menggapai pahala-pahala dari amalan yang lain. Ternyata banyak sekali amalan yang dulunya gitu, saya pun dulu tidak paham bahwa oh iya ternyata amalan-amalan ini bisa kita kerjakan dan pahalanya pun bisa jadi mungkin lebih sama nanti kalau ditimbang-timbang dengan pahala orang yang berpuasa gitu. Yang pertama yaitu sebenarnya ada banyak ya, cuma memang kita tidak bahas banyak. Yang pertama bahwa wanita haid dibolehkan selalu memperbaharui wudu kita, satu berwudu. Jadi jangan salah, ketika haid kita tidak boleh berwudu, tidak gitu. Ketika berwudu saja kita kan sudah dapat pahala. Jadi tapi yang perlu diingat adalah wudu itu tidak membersihkan kita dari hadas besar, tidak membersihkan kita dari hadas besar, baik itu hadis haid, junub, nifas, itu tidak bersih. Tetapi wudu membersihkan kita dari hadas yang kecil-kecil. Ya, hadas yang kecil-kecil kita bersih dari wudu. Nah, itu kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian kita setelah berwudu, kita kerjakan amalan-amalan yang lainnya. Nih, kalau misalkan ya, habis sahur kita dalam keadaan puasa, habis sahur kita terbiasa sebelum sahur kita ada yang bangun jam 3, setengah 4 gitu ya. Kalau kita sholat mungkin kita manasin jetakin kompor, bisa sambil baca Quran, kita sholat dulu baca Quran, seperti itu ya. Nah ini orang dalam keadaan haid bisa juga melakukan amalan yang seperti walaupun tidak sholat dan membaca Al-Quran, tapi kita ganti, setelah kita berwudu kita berdoa ya, berdoa, minta saja apa yang kita minta sama Allah gitu. Karena waktu yang mustajab itu jangan kita sia-siakan gitu Pak. Jangan kita sia-siakan, kita berdoa sebanyak mungkin apa yang kita minta, apalagi dalam Ramadan ini kan kita dianjurkan banyak berdoa yang gimana doa nih Ramadan yang biasa 10 hari terakhir sering disebut-sebut itu. Allahumma innaka anta Allahumma inna afun ya tuhibbul afwa ya fa'fu anni. Nah ini banyak 10 hari terakhir tuh kita baca doa ya Allahumma afun, ya Allah engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa yang dan menyukai pengampunan, ya fa'fu anni dan ampunilah aku gitu. Nah seperti itu, di banyak itu doa. Terus doa-doa yang lain ya terserah kita, karena Allah akan mengabulkan gitu ya. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa iza sa'alaka anni ya wa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya di mana, bahwa Allah itu di mana ya, bahwa Allah itu dekat gitu. Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta ya, apa yang Allah akan mengabulkan apa yang hamba-hamba pinta itu. Di banyaklah berdoa pada saat sahur. Kemudian setelah berdoa kita bisa berzikir. Kita kan bersih dari hadas kecil kita berzikir apa saja gitu. Karena zikir ini selain dari kita mendapatkan pahala, zikir juga bisa menenangkan kita ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan allazina amanu ya tatma'inna qulubuhum wa zikrillahi alla bi zikrillahi tatma'innal qulub. Jadi orang-orang beriman itu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah gitu ya. Arti zikir ini juga nggak harus ya, kalau yang diajarkan oleh Allah kan ada gitu. Cuma berzikir ini kalau kita maknai secara luas adalah senantiasa kita mengingat Allah. Ini kalau yang bahas secara luas ya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, maka kita senantiasa mengingat bahwa Allah ini ada di dekat kita, Allah ini dekat ya. Dekat dengan selalu mengawasi kita, maka kita senantiasa untuk menjauhkan dari hal-hal yang Allah tidak suka. Nah kalau zikir yang kita maksud kita bisa ucapkan kapan saja ini ya ada banyak ya, kita baca istighfar yang utamanya.
Bahkan seorang ulama mengatakan ketika kita memang dalam keadaan waktu yang benar-benar sempit gitu ya, tidak sempat berdoa, maka cukuplah dengan istighfar. Kenapa dengan istighfar? Ketika kita beristighfar kan kita minta ampunan Allah, maka ketika Allah sudah mengampuni kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, otomatis ya itu sudah cukup sebenarnya. Ya, Allah mengampuni kita itu sudah cukup untuk kita sebenarnya. Karena kenapa? Karena Allah sudah merahmati kita ya. Yaitu balasan kita adalah surga gitu. Karena termasuk surga pun sebesar apapun amalan kita, ketika Allah tidak mengizinkan, tidak ridha, tidak merahmati kita, maka amalan kita kan tertolak. Kita itu masuk surga bukan begitu banyaknya amalan kita ya. Kita bahkan di hadis kan dikatakan 1000 tahun kita beribadah, sujud, sholat saja gitu, kita menginfakkan amalan kita sebesar gunung Uhud, maka itu kan tidak ada artinya ketika Allah tidak ridha. Nah, ibadah-ibadah kita ini adalah semata-mata bentuk rayuan kita ya, bentuk cara kita mendekati merayu Allah gitu. Tapi bukan amalan kita nanti akan membawa kita ke surga. Cuma amalan itulah yang bentuk kita merayu Allah, ya Allah, kita mencari muka di hadapan Allah, bahasa kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke zikir tadi ya. Setelah berwudu kita berzikir. Zikir ada banyak, istighfar tadi sebanyak mungkin, tidak dibatasi, semampu kita ya. Kita berzikir sebanyak mungkin. Astagfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Nah, kita banyak aja. Karena yaitu tadi zikir ini akan menenteramkan hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, hati kita akan tenang. Ketika senantiasa Allah itu di dalam hati kita, maka kita ini akan menjadi tenang, ya, nyaman. Seperti itu. Terus kemudian kita banyak berselawat. Ya, rangkaian tadi ya, kita berwudu misalnya. Ini waktunya kapan saja, mungkin dicocokkan dengan kebiasaan kita sholat, karena mungkin kebiasaan kita ketika waktu sholat kita pengen bersih-bersih, nggak apa-apa gitu. Ketika pekerjaan kita yang lain sudah selesai, kita memasak sudah selesai, maka waktu zuhur nggak apa-apa ambil wudhu. Kalau ada kerjaan yang lain wudhu, kita duduk sejadah kita, khusus sejadah kita ya, kita berzikir, bersolawat, apalagi pada hari Jumat. Karena kan sudah jelas ya, insya Allah sudah paham semua bagaimana keutamaan orang bersolawat, bahwa ketika kita banyak bersolawat, kita nanti insya Allah bisa mendapatkan hadiah, kita bisa bersama Rasulullah, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Apalagi hari Jumat harus diperbanyak seperti itu. Kemudian amalan-amalan yang lain, mendengarkan Al-Quran. Nah, ini walaupun ada banyak perbedaan pendapat oleh ulama ya, mendengarkan Al-Quran itu dibolehkan ya, pahalanya juga insya Allah sama sebagaimana Rasulullah Allah berkata, faiza quri'al Quran wastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran maka kita disuruh apa? Wastami'u lahu, untuk mendengarkan, wa ansitu ya. Kemudian setelah mendengarkan kita perhatikan, artinya khusyuk, tidak hanya mendengar tetapi kita tidak menyerapi makna-maknanya. Kita khusyuk mendengarkan. Balasannya kata Allah apa? La'allakum turhamun. Maka ketika kalian mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk gitu, maka insya Allah nanti akan Allah berikan ya, turhamun. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kasih sayangnya Allah itu akan turun kepada kita gitu. Ini kalau mendengarkan ini tidak, insya Allah para ulama sepakat membolehkan ya. Tapi ketika hanya tidak cukup, kita pengen mendapatkan tapi ingat ya, ketika membaca Quran pun boleh dalam keadaan dalam belajar ya. Mungkin seorang penghafal Quran, kalau apalagi perempuan ya, 7 hari bahkan mungkin ada yang lebih, selama 7 hari itu dia tidak memegang Al-Quran, maka selain dari hati tidak tenang, maka boleh jadi hafalannya dia akan hilang. Jadi disilakan ya, selain mendengarkan yaitu memurojaah dari hafalan kita diulang-ulang. Bahkan gitu ya, dalam keadaan posisi dalam mengajar pun para ulama boleh membolehkan memegang dengan yang bukan mushaf, tapi ya bukan artinya boleh memegang yang tafsirnya, ada terjemahannya. Bahkan kalau sekarang lebih nyaman tuh pakai HP. Bagi yang dalam keadaan uzur yaitu bisa pakai HP. Yang penting jangan diniatkan nih dalam Ramadan Ibu,
lagi haid nih, tidak digawe ya, baca Al-Quran katanya. Ya nggak boleh gitu. Karena apa? Baca Al-Quran pengen dapat pahala, ini yang jadi catatan ya. Membaca Al-Quran pengen dapat pahala, yang ini tidak boleh. Tapi kalau niat yang lain dalam bentuk kita pengen berzikir gitu, yang mengulang-ulang hafalan, itu boleh. Karena ini yang kita juga dalam hati-hati, orang ketika dalam keadaan haid ini kan kita dalam keadaan kotor. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran tuh kan haid ini adalah azza ya, kotoran, penyakit gitu ya. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan sudah dalam kotor, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit ya, justru kita menjauhkan diri daripada Allah. Justru harus banyak berzikir untuk apa? Penjagaan kita. Kalau kita tidak dijaga dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, ibadah kita justru jauh dari Allah, maka ya boleh jadi nanti segala macam gangguan masuk ke kita, entah itu dari jin yang bentuknya setan bentuknya jin, minal jinnati wan nas, setan jin dalam bentuk setan, dalam bentuk manusia ya. Gangguan-gangguan ini akan datang kalau kita dalam keadaan lemah. Justru yang kita benar-benar ditanamkan dalam keadaan haid, kita harus banyak-banyak berzikir ya. Nah inilah yang bisa kita baca, zikir-zikir Al-Quran yang bentuknya penjagaan itu ya silakan dipakai. Apalagi kan kita sudah hafal seperti surat Al-Fatihah, 3 kulhu ya. Kemudian surat apa yang biasa kita pakai, surat ayat kursi ya. Nah itu dibaca nggak apa-apa dalam keadaan haid. Niatkan untuk penjagaan kita ya, bukan untuk pahala, untuk menjaga diri kita dari gangguan setan-setan. Nah itu, jadi nggak apa-apa, jangan dilepaskan Al-Quran. Satu lagi nih, ketika kita dalam haid, jangan juga nih terkadang kita beberapa orang di luar di sana, karena tidak boleh memegang Al-Quran, sampai ketika posisi Quran dalam keadaan jatuh pun dia nggak mau pegang. Dulu saya menemui orang-orang seperti itu. Ini jangan sampai gitu. Karena Quran pun harus dimuliakan. Karena memegang Al-Quran dibolehkan dengan ketika kita dalam keadaan hadas besar, bisa mungkin pakai alat ya, mungkin pakai sarung, pakai kain. Ketika Quran dalam posisi di lantai, kita harus ambil, jangan dibiarkan mentang-mentang nggak boleh pegang pegang Quran, pegang mushaf, kita biarkan Quran tergeletak di bawah, tidak pada tempatnya, tidak. Jadi silakan berkenaan dengan interaksi dengan Al-Quran tadi, silakan dilakukan dengan batas-batasnya tadi ya, mendengarkan, kemudian memurojaah hafalan, mengulang-ulang hafalan kita, silakan gitu loh. Kemudian zikir-zikir yang bentuknya penjagaan, silakan dibaca. Karena ini justru pada saat kita dalam haid, kita harus menjaga diri kita dari gangguan segala macam gangguan yang dari di luar sana gitu. Kemudian yang selanjutnya kita bersedekah. Nah ini kita amalan sedekah ini kita sudah tahu ya, ini sama gitu loh. Walaupun kita tidak dalam keadaan sholat, tidak berpuasa, apalagi dalam keadaan puasa, kan ada hadisnya, kalau kita memberi berbuka orang puasa maka pahalanya sama dengan orang yang berbuka. Nah ini kan Masya Allah gitu loh. Allah itu sudah kasih sayang Allah terhadap kita. Perempuan ini kan memang mempunyai kan secara biologis ya, kotoran di dalam tubuhnya harus dikeluarkan gitu kan. Tapi dengan keadaan dia, walaupun dia tidak boleh sholat, tidak puasa, tetapi dia bisa meraih amalan-amalan itu gitu ya. Kita bersedekah, kita sudah tahu ya, semua amalan itu bahwa 1 dilipatkan 10. Kita bersedekah fisabilillah itu balasannya 10 nanti diibaratkan tumbuh lagi ya, seperti pohon ya, tumbuh lagi gitu. Kita bersedekah memberikan bukaan untuk tetangga kita, itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Selain dari balasan secara ukhrawi ini ya gitu, itu ketika kita suka bertahadu ya, bertukar hadiah ini, maka akan menumbuhkan rasa cinta kan, tahabbu tadi ya. Bertukarlah hadiah kalian, kata Rasulullah, maka tahabbu, maka akan saling mencintai. Karena begitu ya, naluri kita seperti itu. Terkadang kita selain dari tahabbu tadi, ketika kita berbagi, kita melihat orang yang senang ya dengan pemberian kita itu, kita belum sampai memikirkan kita dapat pahala sekian. Melihat senyuman orang yang kita beri saja kita udah bahagia. Nah ini kenikmatan yang Allah berikan ya.
Allah berikan kepada kita ketika kita beribadah itu. Memang pada dasarnya ibadah-ibadah kita ini kan semua adalah kembalinya kepada kita. Apapun itu, termasuk sholat, puasa itu. Ya. Belum nyampe ukuran hitung-hitungan dengan Allah. Diri kita pribadi saja sudah mendapatkan kebaikan daripada ibadah-ibadah kita, sholat kita. Kalau kita sholat khusyuk, kita akan tenang sekali gitu. Tenang sekali. Kita berpuasa khusyuk, itu kita akan merasakan lapar, sehingga kita merasakan, oh begini ya ternyata ketika kita di dalam kondisi tidak bisa makan dan minum, bagaimana dengan tetangga kita. Nah ini itu sudah keuntungan untuk kita. Bagaimana ketika kita bersedekah, selain mendapatkan pahala tadi yang disebutkan, kita sudah merasa senang, bahagia sekali ketika melihat orang yang kita beri itu bisa tersenyum. Nah psikologis kita nih, jiwa raga kita kan diberikan kenikmatan oleh Allah dengan ibadah kita pribadi sendiri. Jadi intinya ibadah-ibadah kita itu adalah kebaikan Allah untuk diri kita yang terutamanya gitu. Selain dari pastinya nanti amalan itu akan Allah ganjar dengan pahala-pahala yang tidak terhingga oleh Allah. Nah sedekah tadi ya, sedekah dengan orang, perhatikan dengan sedekah ini adalah yang terbaik itu adalah orang sekitar kita dulu. Kalau kita istri, sedekah yang paling utama kita adalah untuk suami dan anak-anak kita. Nah ini lagi nih, mulia dan nikmatnya jadi perempuan. Laki-laki ketika dia tidak menafkahi keluarganya, dia berdosa. Perempuan itu tidak berdosa, karena itu tanggung jawab laki-laki. Baliknya, ketika kita mempunyai rezeki dan kita membantu keluarga kita ya, anak dan suami kita, kalau suami kita butuh bantuan, apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu hitungannya sedekah. Ketika kita tidak mampu memberikan itu kepada keluarga, itu tidak ada dosa bagi kita. Nah ini ya, perempuan ya itu tadi, dibalik seperti ketidakberdayaan perempuan itu ternyata banyak sekali kenikmatan dan keistimewaan yang bisa diraih oleh perempuan. Seperti itu. Laki-laki kan tidak punya pahala melahirkan, tidak punya pahala menyusui ya, yang orang meninggal dalam melahirkan dikatakan surga gitu ya, kan sama ya gitu. Seperti itu. Jadi ya sedekah kita kembali ya, jadi perbanyak sedekah. Sedekah itu patokannya bukanlah berapa besar dan menunggu kita punya. Sedekah itu kan macam-macam gitu, bahkan senyum saja dibilang sedekah. Jadi sebenarnya memudayakan sedekah ini tidak harus kita nunggu ada. Kalau mau nunggu ada, seberapapun harta kita, maka sebenarnya kita ini kan akan kurang. Ya, karena kita ini memang diciptakan oleh Allah itu kan orang-orang yang selalu mengeluh gitu ya. Memang adalah kodrat kita seperti itu. Mengeluh saja gitu dengan apa yang kita punya. Ketika kita tidak ingat dengan Allah, ketika kita tidak ingat untuk bersyukur. Apa saja kurang, ya punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya motor pengen punya mobil, nggak ada. Jadi kalau kita nunggu kita puas, maka kita tidak akan bisa berinfak. Jadi infak ya, ibadah apapun kita paksakan. Apapun, ketika orang bertanya gimana cara istiqomah beribadah, ya harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak apa-apa. Untuk awal-awalan kita beribadah dengan perasaan terpaksa, mungkin awal-awal kena suami, karena anak, karena orang tua, karena tetangga, karena guru, nggak apa-apa. Karena kan nanti kan ibadah-ibadah ini akan menjadi kebiasaan kita. Ala bisa karena biasa. Ini tidak akan berat bagi kita ketika kita sudah biasa. Biasakan aja, paksakan saja gitu. Ya, bersedekah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Ya kalau kita istri, pastinya ya anak dan suami kita. Kalau suami, lingkungan keluarganya. Kalau hanya di rumahnya tidak hanya ada anak dan suami, ada saudara yang lain, mungkin ada orang tua kita, ada siapa, keluarga kita yang lain, itulah yang terbaik. Ya, apalagi kita tidak puasa nih, dalam keadaan puasa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga kita. Ini kita kan dapat pahala dari, kalau kita melayani ada 10 orang di rumah kita akan mendapatkan pahala 10 orang ini. Menyuguhkan ya, kita menyuguhkan untuk menu berbuka untuk keluarga kita ya, untuk memenu sahur keluarga kita, untuk juga bersedekah, termasuk misalkan kita
membanyakkan masakan kita untuk tetangga kita. Nah ini insya Allah kita mendapatkan pahala-pahala itu. Nah satu lagi nih tetangga yang bertetangga nih, termasuk juga yang terbiasa memposting apa-apa makanan di Facebook. Ingat kita punya hadis Rasulullah bahwa ketika kita masak disuruh banyakin kuah. Apa sih maknanya? Maknanya ini adalah ketika orang tahu kenikmatan kita, ya kita lagi masak apa di rumah kita, maka jangan sampai tetangga kita mencium baunya tapi kita tidak, hanya nyumin baunya saja gitu. Tidak pengen membagi. Ya enggak. Jadi makna hadis itu adalah jangan sampai orang tahu kita makan enak tapi mereka tidak diberikan. Makanya perbaiki niat. Bukan berarti nggak boleh posting apa-apa di ini ya kenikmatan di Facebook, tidak. Tetapi karena apa? Itu juga Rasul Allah juga sudah ngajarkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita mendapatkan kebaikan ya, kenikmatan, boleh kok hadis kata Allah. Diceritakan. Kenapa? Ya itu kan termasuk bentuk syukur, ya. Termasuk dengan postingan-postingan apapun kita itu boleh saja disiarkan. Kenapa Pak hadis tadi? Kita mungkin mendapatkan anak disuruh motong kambing, disuruh diumumkan. Orang menikah senang disuruh diumumkan. Mendapatkan misalnya mobil baru, nggak apa-apa diumumkan. Tapi kan bahasa umum dengan pamer kan berbeda ya. Nah yang ini yang kita harus latih ya. Niat kita dan bahasa kita ini harus kita latih. Bukan jadi kita megang nggak boleh pamer, nggak boleh menceritakan kebahagiaan, akhirnya ditutup akses apa ya, karena boleh jadi dengan apa ya siar-siar yang kita mendapatkan mobil kita, alhamdulillah dapat mobil baru dengan bahasa yang kita tata gitu, mungkin walaupun orang kepengen justru orang tuh motivasi. Alhamdulillah ya tetangga aku punya ini gitu loh, motivasi mereka untuk bisa juga bagaimana dapat mobil itu kan ya. Artinya kenikmatan itu boleh jadi bisa motivasi, tergantung bagaimana pertama niat kita. Karena apa? Sesuatu yang disampaikan dengan hati maka insya Allah akan disampaikan dengan hati ya. Kalau niatnya sudah dari awal sudah tidak baik, maka biasanya yang keluar pun akan tidak baik gitu ya. Jadi itu ya. Jadi fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah kaitannya tadi dengan masalah makanan tadi, hati-hati. Silakan kita mau apapun berkegiatan, karena Facebook dan alam nyata itu kan hampir sama gitu kan, sama aja. Ketika alam nyata mulut kita yang harus dijaga, Facebook pun yang kita jaga adalah jempol kita, apapun itu gitu ya. Jadi jadikan media sosial, jadikan media komunikasi kita secara nyata juga itu adalah ladang pahala kita, apapun itu, apalagi dalam keadaan Ramadan ini. Jadi kita kan apapun yang kita kerjakan itu kalau bisa kita bisa pertanggungjawabkan, ini adalah hal yang baik di hadapan Allah, karena akan ditanya oleh Allah semua apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah nanti di yaumil akhir. Ya mudah-mudahan ini saja, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus bersemangat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada saat bulan Ramadan ini ya, dengan amalan-amalan yang sudah kita tahu, puasa dan sholat tahajud dan tarawih. Kalau yang berhalangan tadi, amalan-amalan tadi kita tingkatkan gitu ya. Kita tidak dapat pahala tarawih, maka kita menyiapkan anak-anak kita untuk tarawih. Kita tidak dapat pahala puasa, kita menyiapkan makanan-makanan untuk saudara dan tetangga-tetangga kita untuk menikmati hidangan puasa yang lebih lezat lagi. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk Allah jaga hingga akhir Ramadan kita bisa istiqomah, dan nanti kita lulus dengan Ramadan dan bisa mempraktikkan 11 bulan setelah Ramadan itu lebih baik. Intinya kita menjadi hamba yang lebih baik setelah ini. Itu saja, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Saya mendengarkan tausiah dari Ustazah Fitri ini, Masya Allah, positive vibes banget ya. Jadi merasa sangat beruntung gitu ya menjadi seorang perempuan, seorang muslimah,
bahwa Allah begitu mengistimewakan kita, memuliakan kita, dan Islam datang pun untuk memuliakan perempuan. Kalau kita baca di sirah ya Ustazah ya, saya pernah baca di sirah Nabawiyah itu zaman jahiliyah itu perempuan itu ya Allah. Jadi ya tadi kata Ustazah Fitri ya, kayak barang gitu ya. Menyedihkan ya. Iya, menyedihkan sekali ya. Coba deh teman-teman baca sirah Nabawiyah ya di awal-awal kondisi Jazirah Arab waktu itu ya, bahwa perempuan tuh bisa didatangi, saya pakai kata didatangi ya, insya Allah paham ya, didatangi oleh laki-laki manapun ya. Nanti saat dia hamil kan itu nggak jelas ya, jadi nggak jelas nasabnya ya, nggak jelas itu anak siapa, jadi dia nunjuk aja gitu, suruh nunjuk ini yang ini mungkin gitu kan ya, yang ini mungkin, tapi kan itu jadi mengacaukan nasab, dan ya harga diri perempuan itu juga jadi sangat hina sekali gitu kan ya. Tapi Islam datang begitu memuliakan perempuan, walaupun mungkin kadang tadi seperti yang Ustazah Fitri katakan ya, kalau kita tidak iringi dengan ilmu, maka kita merasa kita tuh kayak dikekang ya, kayak dibatasi ya, kayak begitu banyak hal yang membatasi kita. Tapi ternyata kalau kita imbangi diri kita dengan ilmu, maka kita justru akan bersyukur gitu, bahwa Islam begitu memuliakan perempuan ya, Islam begitu menjaga perempuan ya. Jadi mudah-mudahan tadi ya tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Fitri tadi menjadi pengingat buat kita ya, mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai perempuan itu mulia ya, dimuliakan gitu ya. Nah, kita lihat ya tadi, karena saya nggak ngeliat chat ya, jadi kita coba scroll dulu ya. Saya nggak bisa lihat di sini ada berapa yang menonton ya, karena nggak muncul ya. Apakah ada pertanyaan di live chat? Yang mengucapkan salam kami jawab waalaikumsalam ya. Ada pertanyaan sebenarnya dari WA ya, dari WA dari Bunda Jamilah ya. Beliau menanyakan, sebenarnya ini tadi sudah dibahas juga ya sama Ustazah Fitri ya, tentang kalau kita dalam kondisi haid itu bolehkah kita mengulang hafalan gitu ya. Dan tadi Ustazah mungkin perlu dipertegas, apakah misalnya itu hanya khusus untuk orang-orang yang sedang belajar atau hafizoh ya, yang memang mereka dalam proses menghafal Quran, atau siapapun gitu, siapapun boleh kalau memang dia lagi dalam proses belajar menghafal Quran, karena sebenarnya kan itu semuanya kewajiban kita ya untuk menghafal Quran gitu kan ya, tidak terkecuali gitu. Tapi kan ada mungkin yang mengkhususkan diri, ada yang cuman mungkin seminggu sekali nyetor pas pengajian gitu kan ya, atau yang justru dia sendiri gitu, nyetor diri sendiri. Nah itu gimana tuh Ustazah? Ya pada prinsipnya sama lah ya, selagi apalagi kalau bacaan Quran, selagi memang kita punya artinya intinya kita membaca Al-Quran jangan sampai hanya kepengen dapat pahala. Ketika dalam bentuk kita mau mengulang biar hafalan kita tidak hilang gitu ya, dalam bentuk zikir, ini tidak apa-apa. Apalagi kalau dia menghafal, memang mungkin punya kewajiban untuk menyetorkan hafalan, pilihlah Al-Quran yang bukan mushaf, yang asli tidak ada ininya ya, yang tidak ada terjemahannya, tidak ada artinya enggak. Kalau yang sekarang kan rata-rata punya terjemahannya, insya Allah masih bisa ya. Karena memang yaitu tadi yang namanya hafalan Quran itu, walaupun dia yang mulazamah tuh yang artinya yang konsen, yang benar-benar dalam keadaan belajar, atau kita ibu-ibu rumah tangga yang menghafal Al-Quran hanya waktu-waktu sisa kita gitu, nggak apa-apa, karena memang harus dijaga. Al-Quran itu kan harus dijaga. Selain dari itu, niatkan saja untuk menjaga diri kita dalam bentuk zikir saja gitu ya, niatkan itu. Selain dari menjaga hafalan, yang mudah-mudahan ini adalah bentuk kita minta perlindungan Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jangan minta pahala, itu aja gitu. Baik Ustazah. Selanjutnya ini terkait sholat Idul Fitri ya Ustazah, tapi juga terkait dengan haid. Apakah saat haid kita boleh ikut hadir saat sholat Idul Fitri? Nah ini termasuk, ini saya lupa tadi membahas. Rasulullah menganjurkan kita memang keras, Rasulullah melarang untuk kita tidak memegang Al-Quran dan
memasuki masjid kan ketika dalam keadaan haid. Cuma walau alam ya. Kalau dulu memang masjidnya kan berbeda dengan masjid kita sekarang. Kalau dulu kan masjidnya kan hanya ya di situ aja tempat sholat. Kalau sekarang kan masjid kita ini kan bentuknya sudah berbeda ya. Ada yang tempat sholat, biasanya kan bahkan ada terasnya, ada tempat pertemuannya gitu. Jadi Rasulullah memang dari dahulu menganjurkan kita silakan untuk ketika Ramadan, ketika Lebaran itu kan adalah pestanya kita. Justru Rasulullah menganjurkan untuk berkumpul di lapangan untuk merayakan Idul Fitri. Justru yang tradisi baik ini yang sekarang tidak dilakukan oleh kita. Iya, betul. Ini hilang di hadapan kita ya. Sibuk nyiapin bener. hidangan Idul Fitri ya sampai enggak sholat Idul Fitri. Ya jangankan yang haid gitu, yang haid aja kadang nggak, yang nggak haid pun kadang nggak sholat. Iya, betul. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkan yang haid pun dianjurkan untuk berangkat ke lapangan untuk merayakan Idul Fitri. Nah, yang ini yang hilang. Nanti ya nggak apa-apa kita, apalagi sekarang mungkin ada di lapangan, silakan untuk merasakan euforia karena kita bisa mendapatkan pahala dari mendengarkan khutbah tadi. Itu kan bentuk dari talabul ilmi kita. Insya Allah kan dapat pahala juga orang menuntut ilmu. Itu kan nasihat untuk kita khutbah Jumat itu, khutbah Idul Fitri. Selain dari merasakan kegembiraan. Nah, silakan kalau memang kita bisa menerapkan itu, kita mulai dari diri kita, yalah ketika Lebaran kita ikut walaupun dalam keadaan haid, ikut ke lapangan. Kalau masjid sih masih agak riskan sekarang ya, nggak ada orang ibu-ibu nongkrong di masjid, di sekitar masjid itu kalau nggak sholat, malu kadang. Itu mungkin tuh ya. Kalau di lapangan nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ya itu ya. Iya, jadi justru dianjurkan ya Ustazah kalau sholat Idul Fitri itu walaupun lagi haid kita hadir ya, apalagi di lapangan gitu ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Meni. Assalamualaikum Ustazah, pengen bertanya kalau kita sedang haid boleh kan mengajarkan ngaji pada anak-anak? Boleh. Apalagi anak-anak yang Quran saja kita diperbolehkan untuk mengulang hafalan Bu ya. Apalagi hanya Iqra. Nah, ini juga nih ibu-ibu yang masih belajar nih. Terkadang ngajinya masih Iqra. Ketika haid terkadang mereka nggak masuk karena alasannya lagi haid. Nggak apa-apa Bu. Yang belajar Al-Quran saja boleh, apalagi hanya Iqra. Tahsin itu kan hanya potongan-potongan Al-Quran, itu tidak dihukumi Al-Quran ya. Tahsin itu bukan tidak dihukumi dia sebagai Al-Quran, cuma potongan Al-Quran ya, harus dihormati ya. Namanya ilmu nggak hanya Al-Quran potongan Quran, ilmu bahasa Inggris, ilmu apa lagi nih yang kata orang ilmu dunia, itu pun harus posisikan buku-buku itu jangan sampai diposisikan di bawah ya. Itu penghormatan kita terhadap ilmu ya. kita. Seperti itu. Ya betul, kita harus ngajarin ke anak-anak ya, kadang-kadang naruh sembarangan ya gitu. Adab terhadap ilmu apapun, nggak hanya agama. Iya. Apalagi kalau di pesantren ya, saya dulu dengar cerita abang-abangnya di pesantren dulu, itu mereka kitab-kitab itu benar-benar jadi ada ininya loh, ada level-levelnya. Misalnya Al-Qur'an tuh paling atas, kitab apa tuh setelahnya gitu ya. Jadi benar-benar menghargai ilmu. Mungkin ingat kata Tok Dalang ya. Kata Tok Dalang, ilmu itu ada yang waktu itu buku tentang buku ya gitu ya, buku di mungkin dipermainkan gitu. Tok Dalang menasehati itu yang yang suka nonton Upin Ipin, ilmu itu di dalamnya, jadi emang harus dihargai gitu. Terus selanjutnya pertanyaan dari Bunda Erma Rahmawati. Yang lain kalau mau bertanya silakan ya. Lo hilang. Afwan Ustazah, saya mau bertanya di luar tema, boleh nggak? Boleh. Mau bertanya perihal hukum cairan berupa keputihan. Apakah keputihan itu berupa najis atau bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Saya pernah membaca bahwa keputihan itu najis. Tolong penjelasannya Ustazah, jazakillah khair. Ya, putihan najis benar. Jadi kalau kita ada keputihan, ketika mau sholat harus dibersihkan. Tapi kan najis saja dia, bukan najis besar ya. Jadi cukup ya diganti celana. Atau mungkin kalau kita dalam perjalanan kita mensiasati, kita pakai panty ya, pakai panty liner, dilepas, kita diganti bisa sholat lagi. Karena harus bersih kalau keputihan ya. Kalau yang lain-lain yaitu ada wasan lagi, ada yang harus mandi wajib gitu kan. Cuma kalau keputihan itu memang najis, harus diganti gitu. Harus dibersihkan, intinya itu, bukan diganti, dibersihkan. Iya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Eka Anggraini.
Assalamualaikum. Terkadang haid itu datangnya berkali-kali dalam 1 bulan dan terkadang datangnya dalam waktu yang lama tapi sedikit-sedikit. Apakah kita membatalkan puasa sampai kita benar-benar bersih atau ada batasan waktunya sehingga kita tidak banyak membatalkan puasa? Para ulama mengatakan bahwa haid itu paling lama kan 1 hari. Kebiasaan kita kan 8 sampai Paling cepat 1 hari. 8 gitu. Paling cepat 1 hari, paling lama kan kalau haid itu 15 hari. Nah, ini memang ada kendala sekarang ini, orang-orang yang suka berkabi ya. Biasanya ada kendala seperti itu. Ya haidnya nggak nentu. Jadi kita kalau kebanyakan haidnya hampir berapa kali, kita tentuin aja kebiasaan kita awal seperti apa. Tanggal-tanggal berapa gitu. Nah, ini aja batasnya 15 hari tadi. Kalau sudah memang ini lewat dari itu dan sering berulang-ulang, kita anggap aja istihadah. Kalau udah 15 hari nih, ada memang kasus kadang 15 hari haid merincit-rincit ya, kadang 2 hari, kadang ini. Setelah 15 hari sudah kita hukumi sebagai lewat dari itu istihadah. Istihadah ini membersihkannya, dia anggap najis seperti biasa. Ketika mau sholat, kita wudhu, kita bersihkan, kita wudhu, sholat ditahan ya. Kalau memang dia banyak haidnya, kita tahan pakai pembalut, ya kita sholat. Jadi kalau orang punya istihadahnya, intinya ini ketika mau sholat dia harus wudhu, itu aja, dibersihkan wudhu. Itu kalau nggak boleh, misalnya dari maghrib dia udah wudhu, isya nggak dibersihkan lagi, kecuali kalau udah keluar ya. Kalau masih keluar ya ketika isya harus wudhu lagi dia. Bisa dipahami? Ya, jadi dilihat dari kebiasaan kita ya. Jadi sama seperti pekan lalu waktu tarhib Ramadan juga ada yang bertanya itu. Jadi ada yang siklus haidnya itu, jadi misalnya dia 5 hari itu keluar nyata gitu ya, terpampang nyata, tapi pas hari ke-6-nya itu bersih kadang-kadang, tapi ntar hari ke-7-nya keluar lagi. Tapi itu memang berulang, maksudnya kebiasaannya seperti itu. Jadi dianggap yang hari ke-6 itu tetap haid gitu, adalah haid walaupun nggak keluar sama sekali gitu. Tunggu aja sampai kebiasaan kita. Kalau kita 7, 8 nih, 8 taruhlah, tunggu aja sampai 8 hari. Karena termasuk saya dulu zaman masih kuliah gitu, kadang sampai 3 kali mandi wajib. Terus sini oh iya ya, ya udah sesuai aja. Karena kadang kita resah ya. Benar. Kadang lah 4 hari, hari 5 kosong, itu tiba-tiba keluarnya pun hanya sedikit gitu ya. Nanti besok keluar lagi. Jadi kalau kebiasaan kita 7, 6, 8 hari, ya ditunggu aja sampai selesai. Itu kalau yang ini. Iya, memang terkait haid ini banyak pertanyaannya ya, gitu ya. Jadi kayak sebenarnya yang terakhir juga kuning itu masih, kalau kita bersihkan pakai kapas dan ternyata masih kuning gitu ya, itu masih termasuk haid gitu. Intinya ya sesuai kita tidak haid kan cairan putih saja gitu ya. Betul. Kalau masih kuning, masih hitam, apalagi hitam kuning itu masih jatuhnya masih haid gitu. Jadi jangan sampai karena mau cepat-cepat puasa gitu ya. Benar. Jadi menafikan itu gitu kan. Ya seperti itu. Itu ya pertanyaan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, dipersilakan, mumpung Ustazah Fitrinya masih di sini. Sekalian saya mau mengingatkan kembali ya. Jadi nanti jam 1 siang ada bazar pakaian pre-love, juga ada bazar murah minyak goreng. Nah, minyak goreng ini nanti dari harga belinya itu akan didiskon 10.000. Jadi kemarin itu dapatnya minyak goreng yang harganya 23, saya lupa, 23.600 apa sekitar itu ya. Jadi 23, karena beli mungkin langsung 1 dus ya. Saya beli kemarin beli 4 dus, jadi ada sekitar total 48 bungkus ya, dan masing-masing nanti boleh beli 1 bungkus saja ya, 1 liter ya, karena nanti biar berbagi dengan yang lain, biar makin banyak yang bisa terbantu. Nah, dari harga 23.000 itu bunda-bunda cukup bayar 13.000 saja ya. Jadi di diskon 10.000 lebih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan-depannya ya, entah pekan depan ya, ahad depan. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, setiap ahad ya kita melaksanakan bazar dan juga kajian online, juga berbagi makanan berbuka ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena saya mohon maaf banget, kadang-kadang bisa
ngelakuin kegiatan tuh kalau ada yang jaga ibu gitu ya. Jadi kalau udah dijaga ibu set langsung baru bergeraknya ya. Itu ya. Terus ini Ustazah, saya kali ya mau nanya ya. Jadi tadi kan banyak ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat kita haid ya. Salah satunya berzikir gitu ya. Mungkin juga ini kali ya Ustazah, berzikir itu bisa kan kalau kita lagi haid, itu kan kondisi hormonal itu ya, katanya kan kalau perempuan tuh gampang emosi ya, apa perasaannya inilah ya naik turun gitu. Nah, berarti zikir itu bisa lah membantu gitu ya Ustazah ya. Benar, untuk membantu menenangkan. Ada memang sebaiknya sih kita menghafalkan waktu haid ya. Maksud saya memang ketika haid pun luar biasa ininya apa siklus emosi ini apa emosinya memang harus dijaga benar. Nanti kan kalau kita udah tahu, kita kan bisa antisipasi ya. Gitu. Betul ya. yang apa tuh yang ke tembok tuh nggak dipakai lagi kan? Iya. Bentar, adakah pertanyaan lagi? Oh ya, ada dari pertanyaan dari hujan. Ahmad Hujan panas. bilang aja hujan. Ada dari Bunda Eka lagi ya, Bunda Eka Anggraini terkait dengan sedekah. Ini kadang hilang-hilangan ini pertanyaannya. Ya terkait dengan sedekah, terkadang kita sudah ada niat mau sedekah, tapi ada perasaan takutnya orang yang diberi sedekah tidak berkenan. Seperti kita mau memberi sesuatu pada seseorang, takutnya orang yang mana tuh? Tadi orang yang kita beri tidak suka atau kita malah diomongin yang nggak enak. Akhirnya karena takut seperti itu kita malah nggak jadi bersedekah. Bagaimana menghilangkan perasaan itu, Zah? Mungkin kita cari orang-orang yang kita bisa sedekah itu memang benar-benar aman ya gitu, atau memang bisa melalui lembaga-lembaga seperti Bunda Desi ini ya. Jadi kita nggak bisa menjaga. Emang terkadang iya ya, ada di posisi mungkin kita pengen ngasih makanan ke tetangga kadang ya, ngelihat kondisi tetangga kok kayaknya lebih mampu dari kita, dari nerima nggak apa enggak, kita kan juga nggak tahu. Boleh jadi mungkin ada yang nggak terima, ada yang iya ya, atau mungkin hanya perasaan kita. Kalau memang lebih aman ya memang kita salurkan melalui lembaga-lembaga aja kalau memang kita merasa ini ya, daripada kita udah punya niat tapi kita tidak lakukan. Amannya kita melalui lembaga-lembaga yang kita percaya saja. Ya termasuk di Babelku kan bisa gitu bersama Teras Albiru. Nah, ini kita bisa pakai itu. Kalau memang kita takut daripada kita hanya berniat, ya walaupun niat sudah dicatat Allah dengan kebaikan, tetapi kan kita kepengen ya benar-benar melakukan itu gitu. Seperti itu. Baik. Ya. Seperti itu ya, Bunda Eka. Jadi sebenarnya kayak penilaian manusia ini Ustazah ya, kadang-kadang jadi mendrive hidup kita, jadi mengarahkan hidup kita, jadi kayak mengatur hidup kita gitu. Padahal yang paling penting buat kita tuh adalah penilaian Allah. Jadi selama niatnya baik, dan kita juga kan kalau sedekah itu kan berikan yang terbaik ya Ustazah ya. Jadi kalau misalnya kita nih mau berikan makanan ke tetangga misalnya, itu bukan makanan yang sudah dipanaskan berulang kali gitu ya, kita nggak habis gitu ya baru kasih. Tapi kalau tadi kan ada hadisnya, kita masak nih, kita baru masak, kita karena khawatir tetangga tercium dan jadi timbul keinginan, ya kita banyakin kuahnya, maka kita berbagi ke tetangga. Dan itu kan memang masakan yang baru dimasak gitu. Jadi Masya Allah ya, Islam itu mengatur seperti itu. Jadi juga disebutkan bahwa berikan yang terbaik gitu kan ya. Rasulullah aja sampai pernah pakai baju ya Ustazah ya, terus ada yang mau gitu ya diberikan gitu ya. Mungkin kita levelnya belum sampai situ ya, mungkin lagi pakai baju terbaik kita gitu ya, kita bagus bajunya, mau dong. Kayaknya belum tentu kita bisa langsung serta merta memberikan gitu kan ya. Ya seperti itu ya. Masya Ada Allah. pepatah, kalamun nas la yantahi. Apa tuh?
tadi kalau Perkataan kita manusia. perkataan manusia itu kan tidak ada habisnya gitu. Jadi Betul. memang jangan terlalu dipikirkan juga, tetapi memang ketika lokasi di lapangan memang suka terjadi seperti itu, ya itu tadi ya, pada dasarnya kita jangan mikirin omongan orang, tetapi kalau dalam kenyataannya memang ada terjadi, terkadang kan memang kondisi tetangga kita kan masing-masing. Betul. Ketika memang terjadi Beragam. bakalan dikomentarin nggak enak, ya itu tadi kita ambil lembaga yang lebih aman aja gitu. Nih terserah mau diapain seperti Jadi itu kan. niat bersodakohnya dan amalan sodakohnya dilaksanakan gitu ya, dan mudah-mudahan bisa tepat sasaran nanti ininya ya. Mohon doanya juga ya, mudah-mudahan komunitas Babelku bisa istiqomah gitu ya. Amin. Untuk mengelola infak-infak dari para donatur ya, memberikan kepada yang berhak, yang membutuhkan. Baik, adakah lagi pertanyaan? Ini jam berapa sekarang, Ustazah? Hampir setengah Oh, hampir setengah. jam 11.20. Baik, mungkin itu ya materi kita hari ini ya, tentang amalan ibadah yang bisa kita lakukan pada saat haid. Mungkin saya meresume dari kajian kita hari ini tentang amalan ibadah saat haid ya. Mungkin ada yang baru bergabung ya, jadi bisa mengetahui apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi dalam Islam itu Islam hadir itu untuk memuliakan manusia, termasuk salah satunya adalah memuliakan perempuan. Dulu perempuan direndahkan ya, dianggap barang, kalau sudah tidak dipakai dibuang. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak perempuan, maka sang ayah merah padam mukanya, merasa malu, merasa mungkin kalau saya pernah dengar cerita dari Ustazah Bunga tuh nggak punya ahli waris katanya gitu ya, karena anaknya perempuan semua ya. Nah ini terkait juga nih kadang nih ya, omongan kita nih perempuan ya, kita datang menjenguk teman kita atau saudara kita yang melahirkan dan anak pertamanya perempuan, misalnya anak keduanya perempuan, dia bilang, perempuan lagi gitu kan, belum dapet cowok, anak lagi lah kata dia, hamil lagi lah, siapa tahu dapet, emangnya apa gitu ya. Jadi nah ini hati-hati ya para bunda-bunda, tahu kan ya sindrom baby blues ya, jangan sampai kita yang jadi pemicunya ya. Jadi kita jadi pemicu orang jadi mengalami sindrom baby blues ya, karena melahirkan itu tidak mudah. Pas proses menyusui, begadang dan lain sebagainya itu tidak mudah, ditambah ucapan kita yang tidak ada kontrolnya itu ya, bikin seorang ibu down, macet asinya, anaknya tidak terpenuhi nutrisinya, hayo ya kita jadi zolim kan sama orang gitu ya. Terus ya nggak perlulah misalnya ada anaknya pertama perempuan, terus anak keduanya perempuan, ayo anak lagi, usaha lagi biar dapat laki gitu. Padahal dalam hadis kan dijelaskan Ustazah ya, punya anak perempuan 2 atau 3 dan bisa mendidiknya dengan baik, itu kunci surganya, dan itu belum tentu didapatkan dari anak yang punya anak laki-laki gitu. Jadi alhamdulillah dapat anak laki-laki, alhamdulillah dapat anak perempuan, alhamdulillah semuanya anak perempuan, alhamdulillah semua anaknya laki-laki, alhamdulillah ya. Jadi ibu-ibu dijaga lisannya ya, jangan sampai menyakiti orang-orang yang baru berjuang ya gitu. Terus juga ada juga yang mungkin baru sudah menikah lama, belum punya anak, belum dianugerahi anak, bilang wah nggak tokcer nih misalnya gitu, wah ini nih itu segala macam. Aduh udah cukup deh, orang-orang itu udah cukup berjuang ya, struggling untuk menatap perasaannya, tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan ditambah-tambah dengan mulut-mulut nyinyir netizen gitu ya, yang itu akan menyakiti ya. Sama juga nanti tuh yang lahirin sesar sama normal ini banyak banget mom war ya, ya ngelahirin sesar mah nggak ngerasain jadi ibu seutuhnya gitu kan. Padahal yang ngelahirin, karena saya mengalami 2 hal itu ya, ngelahirin sesar dan juga ngelahirin pervaginam ya. Jadi apalagi yang ngelahirin sesar harus didahului dengan kontraksi. Itu double rasanya, karena kalau ngelahirin normal itu bukannya nggak normal ya, yang itu ya pervaginam maksudnya. Kalau melahirkan pervaginam itu
kontraksi sakit melahirkan, setelahnya itu lebih cepat recovery-nya. Tapi sesar ya mungkin ada yang nggak ngalamin kontraksi, tapi ada yang ngalamin kontraksi plus harus mengalami luka sayatan operasi. Setelahnya ya itu sakitnya lebih lama recovery-nya dari yang melahirkan per vaginam, karena saya mengalami gitu ya. Jadi sampai ini saya udah 13 tahun yang lalu melahirkan sesar. Tapi kalau lagi cuaca dingin atau kondisi dari tidur dari berbaring ke duduk tidak pas gitu ya, itu Berasa ya. berasa masih 13 tahun yang lalu loh padahal gitu. Jadi stop untuk komentar-komentar yang anfaedah, yang menyakiti orang. Kita tata lagi lisan kita sehingga kita tidak menimbulkan rasa sakit di hati orang, juga menimbulkan down yang justru efeknya buruk gitu ya. Terus itu ya selanjutnya tentang kemuliaan Islam tentang perempuan. Jadi saat perempuan memudahkan urusan suaminya untuk beribadah ya, entah suaminya ya bekerja, kan salah satu ibadah ya, bekerja, sholat ke masjid. Jangan tiba-tiba suami mau sholat ke masjid, ya tunggu dulu, cebokin anak misalnya gitu kan ya, gitu. Suaminya mau pengajian misalnya keluar, yolah jangan tinggalin lah, takut lah, aduh gitu ya. Nggak dapat pahalanya. Iya, kita nggak dapat pahalanya. Nah, kalau kita mudahkan urusan suami untuk beribadah, ya itu insya Allah kita akan dapat pahalanya. Mudah sebenarnya kan itu. Terus yang selanjutnya, haid itu bentuk kebaikan dan rahmat dari Allah ya, keistimewaan dari Allah. Karena dalam haid itu juga kadang ada yang merasakan sakit ya Ustazah ya, gitu ya. Sakit kan kalau kita sabar jadi penggugur dosa gitu. Selanjutnya ibadah-ibadah apa saja yang boleh kita lakukan saat haid? Yang pertama, wanita haid boleh berwudu dan memperbaharui wudu ya. Tujuannya untuk membersihkan diri dari hadas kecil ya. Terus berdoa ya, yang kedua berdoa ya, berdoa meminta apa saja gitu. Lalu yang selanjutnya berzikir ya, selain mendapat pahala juga menenangkan hati ya. Tadi bisa mengontrol hormon kita yang lagi tidak stabil gitu ya, yang suka jadi marah-marah. Nah, mudah-mudahan dengan zikir jadi lebih tenang gitu ya. Selanjutnya mendengarkan Al-Qur'an, juga bisa memurajaah hafalan. Boleh memegang Al-Qur'an tapi yang ada terjemahannya ya, jadi bukan mushaf yang tidak ada terjemahannya, atau pakai HP. Terus bersolawat ya Ustazah, terus bersedekah ya, bersedekah. Nah, tadi keistimewaannya kalau laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya ya itu karena kewajibannya. Tapi kalau seorang perempuan yang dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah tapi dia membantu perekonomian keluarganya, itu dinilai mendapatkan pahala sedekah ya Ustazah. Jadi buat emak-emak pejuang, bukan pejuang receh ya, jangan mau kita cari recehan, tapi pejuang berlian ya, calon-calon pengusaha sukses nih yang memang berjuang untuk membantu perekonomian keluarga. Semangat ya, insya Allah itu bernilai pahala asal kita ikhlas ya melakukannya. Itu ya mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pengingat kita semua untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, selalu bersyukur bahwa kita terlahirkan sebagai seorang perempuan ya. Jangan termakan isu-isu feminisme ya. Nanti mungkin kapan-kapan kata Ustazah Fitri kita bahas itu ya, dengan kita jawab itu dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita atau perempuan muslimah yang berusaha senantiasa memperbaiki diri, berusaha menjadi hamba Allah yang taat ya, berusaha untuk menjadi apapun peran yang Allah berikan kepada kita dengan sikap terbaik kita. Jazakillah khair kepada Ustazah Fitri sudah memberikan tausiahnya yang Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali, juga mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya ingatkan kembali hari ini jam 1 siang, mulai jam 1 siang ya, kalau ada datang sebelum jam 1 siang nggak kita layani ya, karena biar sama-sama ya nanti dilayaninya, terutama mungkin minyak goreng ya, mungkin banyak yang mau ya. Jadi nanti mulai jam 1 siang saya harap ibu-ibu sudah sholat ya,
bisa tilawah dulu sebentar baru datang ke sini dalam kondisi tenang ya. Jangan geragas ya. Silakan nanti bisa membeli pakaian-pakaian pre-love. Juga ada baju-baju bayi, sebenarnya baju-baju bayi yang sebenarnya dia tuh baru, cuman karena mungkin lama tersimpan jadi mungkin agak kotor sedikit, tapi dijual murah cuma 2.000 ya, ada yang cuma 1.000 gitu ya, ada yang gratis ya, baju-baju di sini banyak, ada yang gratis, silakan datang. Dan ada juga bazar murah minyak goreng, cukup bayar 13.000 1 liternya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa mudah-mudahan di kajian online berikutnya.